Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bimasena dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di sini tentang mesin jahit high-speed jarum 1. Ketika gas ditekan, dinamo melambat gitu loh. Bukan karena dinamo yang tidak normal, tapi lebih karena mesin jahitnya yang agak seret. Nah, dinyalakan. Nah, ini akan saya injak nih, akan saya gas. Nah, dia kayak seolah-olah mau mati dinamonya gitu kan. Nah, seperti itu sob. Sekarang kita buktikan bahwa dinamo ini normal, maka fan belnya akan saya copot ya, saya buka. Nanti dinamo akan saya injak. Nah, gitu. Ini fan bel saya buka dulu. Ini fan bel dibuka ya. Ini akan saya gas. Oh, kan normal kan, putarannya tetap normal walaupun digas sekuat mungkin. Ini tetap normal. Berarti kendalanya bukan dari dinamo ya, tapi dari mesin jahitnya yang seret. Oke, mari kita periksa satu persatu. Yang jelas nanti yang harus Anda periksa adalah di bagian terlebih dahulu bagian puli. Bagian pulinya dulu ya. Kemungkinan sini juga ada benangnya gitu kan, gubet. Nah, yang kedua nanti bagian tiang jarum. Ini yang sudah umum, biasanya tiang jarumnya selobongnya ataupun busingnya itu kotor ya, kotor. Dan kalau memang ini nanti sudah dibersihkan ternyata masih, nanti kita periksa lebih dalam lagi, mungkin dari setelan timingnya di bagian dalam, bisa juga bagian sininya juga ya yang terlalu mepet gitu. Jadi banyak faktor sob, tapi yang paling umum adalah pertama kita cek dulu pulinya, yang kedua tiang jarum. Itu aja dulu. Nanti baru dicek yang lain. Kalau memang sudah dicek ini dan cek ini belum sembuh, nanti kita lanjutkan ke area lain gitu sob ya. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Coba kita lihat dari sebelah sini. Ini juga terlihat gumpalan ya. Ini ada gumpalan benang juga tuh. Jika Anda lihat tuh, ada banyak gumpalan. Ini bersihkan terlebih dahulu. Nah, bersih ya, udah bersih. Lanjutkan ke area tiang jarum. Tiang jarum ya. Kemungkinan bukan dari sini ya, karena ini begitu dibersihkan langsung bersih, jadi nggak begitu padat sih, nggak begitu padat. Posisinya normal saja, nggak begitu padat. Kita berlanjut ke area bagian tiang jarum ya. Barusan sudah dibersihkan. Ternyata kayaknya seperti aman di situ. Kalau Anda pengen lebih yakin sih, begini sob. Jadi kita pegang ini. Kondisi panbel udah dibuka ya, lalu kita gerakan. Kalau terasa agak-agak seret, nah itu berarti masalahnya di mesin ya. Ini agak seret betul. Tuh. Nanti ketika diputar begini ini lancar, nah ada menemukan ini seret. Tuh. Nah, lancar lagi, ini seret lagi itu. Ini yang jadi masalah dinamo itu seolah-olah mati gitu kan. Buka area sini, tiang jarum ya. Biasanya banyak debu padat yang sudah tersimpan bertahun-tahun, yang yang menumpuk gitu, akhirnya jadi kendala juga. Tuh, ini agak seret ketika dia ke atas. Tapi masalahnya juga bukan 100% dari sini, jadi banyak faktor. Bisa juga dari bagian situ tuh dalam terlihat ada sebuah gumpalan benang. Saya buka dulu sini. Nah, ini juga bisa jadi masalah nih. Ini terlihat ada lilitan benang ya, banyak sekali. Nah, ini kemungkinan juga dari sini bisa gitu.
Oke, akan saya buka dulu, bersihkan. Oke sob, ini sudah saya bersihkan limit ya, sampai nggak ada benangnya. Udah gitu, ini karena harus ditetesin minyak, tetesin aja. Kasih minyak ya, kasih minyak bagian sini. Ini sambungan gula-gula, patuk. Kita putar-putar dulu biar meresap. Nah sekarang udah mendingan nih, nggak seperti tadi ada hentakan kayak seret-seret gitu. Nah, ini salah satunya bisa dari sini juga ya. Tapi memang saya rasakan masih ada tekanan seret. Masih ada tekanan seret. Kita lanjut ke bagian tiang jarum aja, kita bersihkan busing-busingnya ya. Karena biasanya harus digosok juga pakai amplas lembut. Saya bongkar dulu tiang jarumnya ya, saya atasin dulu, cabut, baru nanti bisa dilihat lubangnya gitu. Terus ini saja sekalian dibongkar. Ini juga berpengaruh jika gigi banyak debu ya. Sekalian dibersihkan aja, sekalian dibersihkan platnya gitu. Jadi biar kita bersihkan total saja gigi-giginya, selah-selahnya, karena berpengaruh juga terhadap itu lajunya ya, laju. Nah, maka bisa Anda lihat juga di bagian gigi nih, ini udah debu padat, ini akan berpengaruh sekali pada hentakan jalannya gigi ke plat. Nah ini harus bersihkan, selah-selahnya juga harus bersihkan. Gunakan jarum ya, jarum ataupun pinset. Nah, sebaiknya sih lebih baik sih dicopot, jadi enak kita bersihkan. Copot giginya, bersihkan, biar bersihkannya nanti di luar. Nah, karena di bagian sini juga tertera debu padat juga, bersihkan sekalian. Habiskan, turunkan. Tuh, ini udah lama banget ya yang namanya gigi jarang dibersihkan. Ini terutama di sela-sela sini. Nah, sekarang agak lancar nih. Udah agak lancar. Atau sebaiknya saya coba aja dulu langsung di kasih panbel ya. Apakah ada masih terjadi macet apa enggak? Coba saya hentak lagi, gunakan panbel, nyalain. Mudah-mudahan emang sampai di sini nih masalahnya. Dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata masih belum sob. Oke lah, akan saya buka dulu tiang jarumnya. Mudah-mudahan setelah dibersihkan selobong tiang jarumnya selesai ya. Oke, nah sekarang kita periksa di bagian sini. Ya betul, memang ternyata di situ banyak debu ya, di selobong sini banyak debu. Selobong sini nih. Ini nanti kita korek-korek pakai jarum maupun pakai kain ya biar bersih. Syukur bisa pakai amplas. So, ini saya gunakan media jarum ya buat dikorek nih bagian sini. Bagian selobongnya.
bagian serabungnya, lalu diintip di seperti sini nih, di atasnya nih diintip kayak saya nih ngintip ya. Nah, tapi saya biasa ngintip beginian gitu, ngintip yang lain. Oh kan kelihatan, nanti kelihatan. Memang susah di kamera, tapi nanti Anda kalau praktek bisa kelihatan. Gini aja, mata satu gunakan untuk ke sini, yang satu lagi boleh kemana aja lah. Yang jelas satu mata fokuskan ke sini. Putar aja jarumnya, korek begini sampai dirasa sudah bersih. Nanti kita gunakan kain untuk ini apa namanya, untuk membersihkan bagian dalamnya, karena susah disapu, susah ini. Nah kira-kira udah pada, bukan pada keluar sob, jadi bagian dalamnya udah pada keluar. Saya sambung dengan ini aja apa namanya, kainnya masukin gitu ya, kainnya masukin dulu. Nah, nanti digosok-gosok. Ini caranya. Gosok sampai muter-muter gitu, sampai pusing. Jadi dipusing-pusing ininya. Nah ini kayaknya udah bersih nih, udah bersih sob, udah bersih. Dan ternyata busing ini adalah menggunakan busing tipikal, karena bagian dalamnya menggunakan cincin, lingkaran cincin kayak model nut gitu. Jadi debunya itu masuknya ke lingkaran. Yang seharusnya kalau Yamata itu nggak ada nutnya ya. Nah, ini busing jarumnya menggunakan busing tipikal. Ternyata bisa sob. Cuki gunakan atau Yamata gunakan busing tipikal bisa. Nih, ini nyatanya begitu ya. Kenyataannya begitu. Terus akan saya masukin untuk uji coba apakah sudah lancar apa belum. Nah, lancar jaya. Oke, sepertinya ini sudah lancar sob. Yang membuat seret juga bisa dari tiang jarumnya bengkok ya, bisa gitu. Tapi ini kayaknya masih bagus lah, nggak bengkok. Waktu itu kita bantu gunakan minyak ya. Kena juga akhirnya. Bawa naik, bawa turun, bawa naik, bawa turun, lancar. Jadi banyak upilnya juga bagian dalam. Coba saya pasangkan balik sob. Pasangkan balik dan uji coba apa sudah lancar apa belum ya. Mudah-mudahan bisa selesai sampai di sini. Kalau belum, kita lanjutkan lagi coy. Sahabat mekanizer, saya lanjutkan kembali. Ini setelah saya amplas tadi ya bagian selobongnya sampai ya kira-kira 5 menitan lah. Jadi yang hitam-hitamnya udah keluar gitu kan, saya pasangkan balik di tiang jarumnya. Nah, ini kenapa ini dicopot? Memang tadi saya sengaja untuk dibersihkan gitu. Jadi sekarang akan saya coba ya, mudah-mudahan udah jadi ya. Tadi kan begitu awal diinjak itu langsung mati ya, langsung mau mati. Coba sekarang ya gimana perubahannya gitu. Oke sob, ternyata ini sudah selesai sekarang ya, udah jadi. Kendalanya itu tadi dari busing tiang jarum yang udah pekat penuh debu. Nah, terus bagaimana selanjutnya kalau memang busingnya tidak terpengaruh oleh debu, maka kita harus lihat juga kondisi dari minyak. Kalau minyak sudah hitam itu nggak boleh diterus-terusin, lebih baik diganti, dikuras, dibersihkan baknya,
buang lalu ganti yang baru. Itu juga berpengaruh pada tarikan mesin ya, jadi mesinnya agak berat gitu, agak lambat. Nah, itu juga pengaruh nanti beratnya pada dinamo, itu kerasa banget. Yang kedua yaitu bisa juga tiang jarum bengkok. Nah, ini setelah saya tadi uji coba menggunakan tiang jarum baru, ternyata masih sama. Akhirnya ini saya amplas lebih ini lagi, lebih apa namanya, dihaluskan balik gitu. Yang penting lancar gitu, yang penting lancar. Setelah saya masukin keluarin terasa udah lancar. Nah, itu saya pasang balik. Terus untuk selanjutnya yang berpengaruh pada tarikan dinamo yaitu tegangan listrik sendiri, sob. Tegangan listrik itu sangat berpengaruh. Apalagi kayak model di sini nih, di pedalaman gitu kan, listrik juga kurang tegangannya gitu. Itu berpengaruh. Di waktu udah sore atau malam biasanya nggak bisa langsung hidup, dia ini dulu muternya lambat gitu. Itu juga berpengaruh terhadap dinamo ya, tegangan dinamo. Dinamo itu kan besar ya, 250 watt. Jadi gunakan tufur yang paling besar dari listrik yang udah disediakan langsung. Kalau listrik sambung-sambungan biasanya nggak kuat. Bukan nggak kuat, udah apa namanya itu udah agak melambat gitu. Tegangannya udah agak melambat. Makanya usahakan langsung yang dari kilometer ya. Ini kan di kampung sih, kalau di kota sih nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Dengan demikian, tutorial ini sudah saya anggap selesai sob ya, karena permasalahannya adalah dari tarikan mesin yang melambat seolah-olah mau mati. Nah, sekarang udah selesai, udah finish. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para mekanizer, khususnya para pemula ya, para tailor dan sebagainya. Sukses selalu buat Anda. Wassalam, Bima Sena.